Di luar sana juga banyak nih suami yang tidak mengizinkan istrinya bekerja, tapi tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk istrinya. Bagaimana hukumnya? Betul. Makanya saya termasuk orang yang sangat mendukung para perempuan-perempuan untuk berdaya, untuk bisa mandiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Kita nggak bisa bergantung minta-minta terus. Berarti untuk istri yang suaminya mungkin juga bekerja, istrinya juga bekerja, ini nilai tambah ya, kita dapat pahala di hadapan Allah. Karena itu bukan tugas seorang istri untuk bekerja. Memang di rumah, kalau mengurusi rumah, untuk mengurusi anak-anak, tapi bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Terbaik memang di rumah. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwa perempuan-perempuan itu kalau keluar itu aurat memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah, di dunia ini ada beberapa wanita yang sudah terbiasa bekerja atau berkarir sebelum menikah. Namun setelah menikah, dia terpaksa harus berhenti dari karirnya demi mengurusi rumah tangganya. Yang notabene dia bertugas menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu. Namun ada juga seorang wanita yang tetap bersikukuh berkarir walaupun sudah menikah, walaupun sudah memiliki anak. Ini menjadi polemik perdebatan dalam masyarakat luas. Apa hukumnya dalam Islam? Seorang wanita yang bekerja ikut menafkahi keluarganya dalam kehidupan rumah tangga. Boleh atau tidak boleh? Dan bagaimana hukumnya jika seorang suami tidak bekerja tapi seorang wanita yang menafkahi? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Dengan polemik ini, bagaimana seorang wanita harus memposisikan dirinya sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga. Kita akan coba mendiskusikan ini lebih jauh lagi dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Ummah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ummah ya? Alhamdulillah, sehat ya Mbak Zeda ya. Alhamdulillah, ala kulli hal, sehat. Kita berdua di sini ada di sini berkarir juga ya. Iya, betul. Berdakwah ya, bermanfaat untuk banyak orang. Amin, itu sebenarnya tujuan kita. Namun di sini banyak sekali bermunculan di luar sana wanita-wanita yang mungkin karirnya berbeda dengan kita. Kalau kita dakwah nih, ada juga yang berkarir bekerja di kantor dari pagi sampai malam, bahkan ketemu pagi lagi. Nah, dalam Islam itu sebenarnya boleh nggak sih seorang wanita atau seorang istri bekerja mencari nafkah? Baik. Hukumnya wajib atau sunnah? Baik, teman-teman sekalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Zeda, kita harus tahu dulu tentang posisi wanita di dalam Islam. Posisi wanita sebagai tulang rusuk, dia bukan tulang punggung. Betul. Namanya tulang rusuk itu dijaga, dilindungi, ya dinafkahi gitu ya. Tapi kalau tulang punggung ya berarti dia yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Dalilnya dalam surah An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwam, dia pemimpin, dia pelindung, dia Allah berikan kelebihan dari perempuan, salah satunya adalah dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi sampai di sini jelas yang mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan. Oke. Jadi perempuan bukan sebuah kewajiban baginya untuk mencari nafkah, itu bukan tugasnya. Perempuan Masya Allah dimuliakan sekali dalam Islam. Kalau kita lihat perempuan sebelum menikah dinafkahi ayah. Ketika perempuan sudah nikah dinafkahi suami. Betul. Jadi laki-laki ini bertanggung jawab atas dirinya. Namun kita tidak bisa mengatakan perempuan harus di rumah terus-menerus. Ya. Bagaimana kalau keadaannya suami atau ayahnya sakit, suami atau ayahnya meninggal dunia, suami atau ayahnya nggak bertanggung jawab. Apakah kita bisa mengatakan udah di rumah terus, lalu siapa yang menafkahinya? Kalau ada pamannya menafkahi, alhamdulillah. Tapi kalau laki-laki semua tidak bertanggung jawab, Masya Allah. apakah dia harus jadi orang yang meminta-minta? Betul. Makanya saya termasuk orang yang sangat
mendukung para perempuan-perempuan untuk berdaya, untuk bisa mandiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Kita nggak bisa bergantung minta-minta terus sama orang, kan nggak bisa. Kalau engkau dianugerahi suami yang alhamdulillah mapan, bertanggung jawab, kemudian tanpa perlu bekerja di rumah, engkau dengan tenang-tenang mengurus anak, ya alhamdulillah. Apalagi wanita yang sudah terbiasa hidup mandiri. Ya, contohnya saya nggak nyaman loh kalau harus minta-minta ke ayah saya, ke suami saya. Kalau bisa saya nyari sendiri, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih saya nggak mau minta-minta. Itu prinsip perempuan, ada yang seperti itu menjadi, ya. Kadang-kadang itu jadi kayak budaya juga ya di Indonesia. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang harus bekerja. Betul. Mungkin kalau kita lihat di negara yang lain, mungkin perempuan-perempuannya banyak di rumah, sampai suami-suaminya yang beli makanan aja suami ke pasar, suami itu kan juga akhirnya terpengaruh kepada budaya. Ya, tapi mau nggak mau kita tinggal di Indonesia teman-teman semua. Kita lihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian perempuan-perempuan ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain ketika suaminya yang saya sebutkan tadi dengan berbagai macam keadaan. Jadi kalau kita melihat keadaan seperti ini, haruskah perempuan di rumah saja karena kita nggak pernah tahu? Tentu saja ibu rumah tangga baik, masya Allah. Tapi wanita bekerja juga baik teman-teman semua. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik di antara keduanya, karena setiap orang kondisinya beda-beda. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan, hendaklah kamu para perempuan tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Artinya memang perempuan itu tempat terbaik memang di rumah. Memang di rumah. Engkau mengurusi rumah untuk mengurusi anak-anak, tapi bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Terbaik memang di rumah. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwa perempuan-perempuan itu kalau keluar itu aurat memang. Kalau keluar itu memang akan menimbulkan banyak fitnah. Tapi bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Boleh kok keluar rumah untuk mengerjakan satu urusan. Setelah selesai satu urusan kemudian pulang lagi ke dalam rumah. Jadi di sini saya mau sampaikan pada teman-teman semua, apakah boleh perempuan bekerja? Boleh. Apalagi kalau tujuanmu adalah untuk menolong perekonomian keluarga, karena kondisi keluargamu sangat memprihatinkan misalnya, itu bukan tugasmu, tapi kau ambil tugas tersebut, tentu kau menjadi orang yang sangat luar biasa. Oke, berarti hukumnya tidak wajib, tapi bisa dikatakan sunnah ya kalau membantu. Bisa bekerja, jadi wajib, tapi bisa jadi pahala. wajib kalau nggak ada yang menafkahi sama sekali. Misalnya ayahnya nggak ada, suaminya nggak ada, dia seorang diri. Terus dia minta-minta. Oke, itu kalau seorang diri. Tapi kalau masih ada suami nih hukumnya bisa dikatakan sunnah ya. Karena itu tidak wajib buat dia, yang wajib kan suaminya. Tidak gitu wajib, ya. karena yang wajib adalah suaminya. Berarti untuk istri yang suaminya mungkin juga bekerja, istrinya juga bekerja, ini nilai tambah ya, kita dapat pahala di hadapan Allah. Karena itu bukan tugas seorang istri untuk bekerja. Engkau yang bekerja itu sedang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Sedang berjuang. Suatu ketika ada Nabi dengan para sahabat-sahabatnya melewati satu orang pemuda. Pemuda ini sedang memecah batu. Kemudian kata para sahabat, wah pemuda itu perkasa sekali ya, harusnya kekuatannya digunakan untuk perang di jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan katakan begitu, dia sedang berjihad juga. Dia sedang berjihad di jalan Allah, karena dengan tangannya dia mencari nafkah, dia mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri agar menghindarkan dirinya dari minta-minta. Dari tangannya dia bekerja dengan sekuat tenaga untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya. Dia orang yang sedang jihad fisabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memuliakan orang ini. Orang ini menghindarkan dirinya dari minta-minta. Berjuang dengan tangannya sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang juga dikategorikan sedang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Di luar sana juga banyak nih suami yang tidak mengizinkan istrinya bekerja, tapi tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk istrinya. Bagaimana hukumnya? Teman-teman semua, memang itu dia sebabnya. Makanya sebelum engkau menikah, engkau harus ngobrol dulu. Kan namanya menikah itu ada syarat-syarat pranikah. Kalau engkau masih tetap ingin bekerja, sampaikan di syarat pranikah itu. Kalau engkau nggak mau dipoligami, sampaikan di syarat pranikah itu gitu. Karena nanti kalau sudah menikah, apapun kata suami, selama tidak mengandung kemaksiatan, kita harus patuh dan kita harus taat. Kalau suami katakan engkau harus di rumah ngurusin anak-anak aja, saya memberikan nafkah, ya kita harus patuh mau nggak mau. Kecuali ada perjanjian sebelumnya. Kecuali ada perjanjian sebelumnya, itu beda lagi. Tapi teman-teman semua, kalau yang menonton video ini adalah para laki-laki, jangan sampai udahlah kita nggak kasih nafkah, kita nggak boleh istri kita bekerja. Itu sama seperti kisah di zaman dulu, di zaman Bani Israel. Ada seorang manusia ya, seseorang ini yang dia ngunci kucing di dalam ruangan. Kucing ini bisa kok cari makan sendiri untuk bertahan hidup, tapi orang ini nggak membiarkan kucing itu untuk nyari makan sendiri. Dikunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sampai akhirnya kucing itu mati kelaparan.
Jadi zalim sekali orang Zalim. seperti ini. Sudah dia bisa kok kucing itu nyari sendiri sebenarnya, tapi nggak dikasih kesempatan untuk mencari. Iya. Jadi untuk para laki-laki jangan zalim seperti itu. Tugasmu adalah mencari nafkah. Tapi kalau misalnya masih memberi nafkah, ya alhamdulillah. Berarti dari satu sisi istrinya yang harus bersifat qanaah, menerima dengan pemberian suami. Masya Allah ya, zolim terhadap binatang kucing saja sudah kena azab itu. Apalagi zolim pada istri yang notabene harusnya dilindungi, dinafkahi. Jangan Betul. sampai kita zolim pada istri. Betul. Satu lagi nih jika seandainya seorang istri itu diperbolehkan bekerja di luar. Iya. Apa batasan yang seharusnya dimiliki oleh wanita karir dalam Islam? Iya, sebenarnya nanti juga saya mau jelasin banyak sekali wanita-wanita di zamannya Nabi yang juga berkarir ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu syarat-syarat wanita bekerja. Pertama tentu saja dia harus menutup auratnya dengan baik. Oke. Dalam surah Al-Ahzab 59 dikatakan yudinina alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayufrahna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Sekarang kan banyak dokter pakai jilbab, pramugari pakai jilbab loh sekarang, Masya Allah. Kemudian apa polisi-polisi pakai jilbab, banyak pekerjaan-pekerjaan artis sekarang udah banyak yang pakai jilbab. Hijrah ya? Hijrah. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak pakai jilbab, apalagi kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, Ya. pasarnya Muslim. Ya, kadang-kala ada yang beralasan, aduh saya kalau pakai hijab nggak bisa kerja nih. Enggak, karena Udah kita nggak bisa pakai alasan gitu nggak lagi bisa, ya. karena kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Muslim, pasarnya Muslim. Jadi justru sekarang yang berbau-bau Muslim itu justru lagi Banyak digencar, disukai. banyak disukai gitu. Kedua, jangan tabarruj. Tabarruj itu terlalu berlebih-lebihan, bermake up atau Berdandan. menampilkan keindahan yang membuat ketika orang melihat kita tuh orang jadi berkeinginan gitu ya, berlebih-lebihan. Jadi nggak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam berhias. Hai teman-teman semua, alhamdulillah sekarang Oza Skin facial wash-nya sudah bertambah lagi bahan-bahannya untuk memberikan hasil yang maksimal untuk teman-teman semua. Jadi Oza Skin ini gabungan dari bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan modern. Bahan-bahan alami ini apa saja? Beberapa diantaranya adalah habatus sauda. Nah, habatus sauda itu manfaatnya banyak banget. Dengan butiran-butiran halusnya bisa mengangkat sel kulit mati kita. Ada juga AHA dan juga PHA dan juga ditambah dengan charcoal atau arang. Teman-teman tahu nggak sih arang itu fungsinya apa atau charcoal? Charcoal itu fungsinya untuk antioksidan dan antimikroba. Jadi menghilangkan racun-racun di dalam kulit kita. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan kulit yang sehat, yang cantik, yang muda dan alami, pakai Oza Skin setiap hari. Kemudian ketiga, tidak melunakkan suara kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram. Kadang-kadang kita ini kepada yang bukan mahram, suara kita, kalau kita suka pada seseorang, suara kita rubah, kita Dimanja-manjain gitu ya. dimanis-manisin, dilembut-lembutin. Nah itu kan apa ya, jadi pintu ya untuk Pintu hati-hati. fitnah ibaratnya. Kalau ngobrol di waktu malam hari kan waktunya tidur tuh, suara kita akan jadi lebih mendayu-dayu. Nah itu juga hati-hati. Biasanya kan dengan telepon atau apapun itu ya. Oke. Jadi kalau kita mau bekerja, teman-teman sekalian, pastikan engkau bekerja itu niatnya adalah untuk ibadah, untuk memberikan bantuan kepada keluargamu. Jadi jangan lakukan ini, yaitu melunakkan suara kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 25, itu ada dua anak Nabi Syuaib yang juga kerja. Nabi Syuaib itu adalah seorang nabi, memang sudah tua. Dua anak ini bekerja membantu ayahnya mengambil air untuk hewan ternak mereka. Dan kedua perempuan ini biasanya nunggu dulu para laki-laki selesai mengambil air, baru mereka mengambil air. Kemudian apa yang dilakukan oleh dua anak Nabi Syuaib? Waktu itu ada Nabi Musa di situ. Nabi Musa bantu mereka untuk mengambil air. Dua anak Nabi Syuaib ini mengatakan dengan kalimat yang sangat lugas ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikatakan berjalan malu-malu kepada Nabi Musa, kemudian mengatakan sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar memberikan balasan terhadap kebaikanmu yang sudah memberikan minum kepada hewan ternak kami. Artinya kalimatnya lugas, tegas, nggak panjang-panjang, nggak manja-manja, nggak dilembut-lembutin gitu. Jadi boleh bekerja, tapi pastikan suara yang kau keluarkan dengan laki-laki asing itu suara yang seperlunya, kalimat-kalimat yang seperlunya. Kemudian berikutnya, menjaga pandangan. Nah, dalam bekerja ini kita boleh bekerja apapun, tapi menjaga pandangan. Dalam surah An-Nur 30:31, khususnya untuk para wanita dikatakan kulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Jaga mata, jaga kemaluan. Jadi biasanya diawali dengan mata dulu. Kalau mata udah suka, nanti bisa kemana-mana. Mata, hati, Kemana-mana dia. Iya. Oke, yang kelima, aman dari fitnah.
Jadi ada beberapa pekerjaan yang kita bahaya kalau kita ada di situ karena mungkin terlalu banyak laki-lakinya, nggak aman bagi kita. Tapi kalau pekerjaannya sekiranya aman bagi kita gitu ya. Kemarin saya ngisi ceramah di satu tempat yang isinya perempuan semua, itu baik bagi kita. Atau bahkan bisa kerja di rumah loh zaman sekarang. Kayak hari ini kita syuting di rumah misalnya, atau jualan online. Banyaklah sekarang bisa dagang-dagang di rumah. Itu juga lebih aman. Keenam, engkau bisa kerja kalau sudah mendapatkan izin dari orang tua bagi yang belum menikah, dan yang sudah menikah dapat izin dari suami. Gitu. Jadi tetap engkau keluar rumah ada ridha dari orang tuamu atau dari suamimu. Itu beberapa syarat perempuan itu boleh bekerja gitu. Oke. Ada lagi nih di luar sana seorang suami mengizinkan istrinya bekerja. Istrinya udah dapat honor nih, dapat gaji. Nanti suaminya bilang, itu gaji kamu berapa? Kan kamu saya izinin kerja. Saya punya hak juga dong buat nafkah. Buat gaji kamu. Itu gimana hukumnya dalam Islam? Yang benar kayak gimana? Jangan. Nggak perlu tahu gajinya istri berapa. Toh istri itu tidak berkewajiban sama sekali untuk memberikan uang kepada dirimu para suami gitu. Jadi ini harus diketahui teman-teman semua. Laki-laki ketika bekerja dia punya uang, sebagiannya memang punya istri karena memberikan nafkah. Sebagian loh, ingat sebagian bukan semuanya. Tapi perempuan kalau dia bekerja 100% uangnya ya milik dia. Nggak ada kewajiban sama sekali untuk memberikan kepada suami atau memberikan kepada anak-anak. Tapi kalau dia mau kasih, itu namanya sedekah. Makanya di zamannya Nabi itu ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, punya istri namanya Zainab. Kata Zainab, ya Nabi, saya ini punya uang, saya mau sedekah sama orang lain. Tapi saya lihat suami saya dan anak saya perlu. Saya boleh nggak ngasih uang saya ini kepada anak dan kepada suami saya? Kata Rasulullah, tentu saja boleh. Engkau dapat 2 pahala justru. Itu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi istri-istri yang bekerja, ketika engkau memberikan uangmu untuk rumahmu, atau memberikan uangmu untuk suamimu, atau untuk anak-anakmu, biasanya kan kita bagi tugas ya, ada bayar listrik, bayar air, bayar ini, bayar itu. Engkau lagi sedekah. Engkau itu lagi sedekah. Jadi itu bukan kewajibanmu. Kalau laki-laki memberikan nafkah itu wajib. Wajib. Kalau nggak dilakukan berdosa. Perempuan itu cuma sedekah. Artinya kalau engkau nggak mau kasih, nggak apa-apa, itu hakmu. Bahkan kalau engkau mengatakan aku pinjemin ya, tapi ganti loh, itu juga hak dari seorang istri gitu. Tapi tentu istri yang baik ingin saling bantu-membantu dalam perekonomian keluarga kan. Makanya dia akan berikan. Nah itu pahalanya engkau dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi intinya uang suami, uang istri, uang istri gitu ya. Uang suami sebagian uang istri. Uang istri. Apa hukumnya nih jika suami menyuruh istrinya bekerja? Karena nggak cukup nih kebutuhan nih. Gaji aku nggak cukup nih sayang misalnya. Kamu kerja itu gimana hukumnya dalam Islam? Kalau istrinya ridho ya nggak apa-apa. Kalau istrinya ridho, kemudian aman dari berbagai macam fitnah dan aman dari berbagai macam keburukan, istrinya juga menerima dengan lapang hati, ya nggak ada masalah. Itu kan semuanya kembali lagi kepada kesepakatan antar suami istri. Sekarang banyak kok istri-istri yang bekerja, teman-teman semua. Tapi kalau istrinya tidak ridho, saya kan udah capek ngurusin anak, bersih-bersih rumah, kok saya juga disuruh kerja, itu gimana solusinya dalam Islam? Yang wajib bekerja itu suaminya. Mungkin suaminya, kalau kita berhusnuzon, kan kita berhusnuzon terus ya, mungkin suaminya juga udah kerja, suaminya mungkin juga stres mungkin. Artinya, ingatlah teman-teman semua, laki-laki itu harga dirinya terletak dari pekerjaannya kan. Dari tanggung jawabnya. Dari tanggung jawabnya kan. Kalau dia nggak punya pekerjaan, itu secara otomatis dia ngerasa minder loh. Harga dirinya insecure. Sudah diragukan. Nah, jadi ketika suami sebenarnya dia sudah bekerja, tapi dia udah bekerja kesana kemari tapi nggak cukup. Itu sebenarnya dia lagi ngerasa sedih pada dirinya sendiri loh. Dia sebenarnya lagi ngerasa rendah diri pada dirinya sendiri. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misal kayak gitu gayanya suami, nggak cukup nih gaji gue, kamu deh sayang yang kerja. Kita berdua kerja, ngobrol boleh aja. Gak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Ya boleh aja kalau istrinya ridho. Tapi boleh nggak kita ngobrol gitu? Maksudnya sebenarnya suami ini lagi nggak percaya diri. Semua suami itu sebenarnya ya, suami yang benar ya, ingin memberikan yang terbaik kok untuk pasangannya. Tapi kadang-kadang mereka udah berjuang ke sana kemari nggak cukup juga gitu. Jadi kadang-kadang dibutuhkan istri yang memotivasi suaminya. Kamu bisa sayang, kamu tuh hebat sayang. Ingat nggak kisahnya Siti Khadijah ketika memotivasi Rasulullah? Rasulullah sempat loh ngerasa ngerasa rendah diri. Aku tuh tadi didatengin sama siapa? Ketakutan kan ketika Rasulullah didatengin Nabi malaikat Jibril untuk pertama kali. Tapi Siti Khadijah kan menjelma menjadi supporter terbaiknya Rasulullah. Engkau tuh orang hebat, orang baik. Nggak mungkin Allah meninggalkanmu.
sehingga Nabi Muhammad jadi percaya diri lagi dan mengembalikan jadi kembali berdakwah gitu. Sama kadang-kadang suami kita minder juga teman-teman semua ketika dalam suatu masa, apalagi masa-masa Covid kemarin tuh banyak banget yang di PHK, banyak banget yang keadaan ekonomi buruk. Kadang-kadang perlu istri yang memberikan support dan percaya. Saya percaya kok kamu bisa gitu. Saya yakin papa tuh bisa. Itu kadang-kadang memberikan kekuatan untuk para suami gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang saya mau cerita sama teman-teman semua, lihatlah bahwa di zaman dulu itu perempuan-perempuan juga bekerja kok. Jadi dari zaman Rasulullah sudah ada wanita bekerja. Ada beberapa wanita-wanita yang bekerja. Coba kita lihat beberapa wanita yang bekerja. Tentu saja yang paling terkenal adalah Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu kaya raya, luar biasa, berdagang. Masya Allah. Bahkan dengan perdagangannya lah yang bantu dakwah Nabi. Itu kenapa hikmahnya Siti Khadijah dinikahkan oleh Allah SWT dengan Rasulullah, itu salah satunya adalah membantu support finansialnya dakwahnya Nabi. Itu Siti Khadijah, luar biasa. Kedua ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini membantu suaminya dalam bekerja. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Nama suaminya Zubair bin Awam. Zubair menikahiku sedangkan dia nggak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Akulah yang mengurus kudanya, memberikan makan kudanya. Aku pula yang mengairi pohon kurmanya. Akulah yang mencari air, mengadun air. Aku juga mengusung kurma yang dipotong oleh Rasulullah dari tanahnya. Jadi si tanahnya Zubair gitu ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini bekerja membantu suaminya. Kemudian yang berikutnya. Ada juga namanya Zainab binti Khuzaimah, salah seorang istri Nabi yang juga bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Ada yang mengatakan Zainab binti Jahsy. Jadi menyamak kulit binatang, kemudian dijual, mendapatkan uang itu untuk disedekahkan. Kemudian ada juga wanita bekerja namanya Ashifa binti Abdullah. Beliau ini adalah pemimpin di pasar, ya, manajer di pasar pada saat itu. Ashifa binti Abdullah ini ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk mengurusi masalah pasar. Itu juga bekerja. Pemimpin di pasar tuh bukan sesuatu yang mudah loh untuk seorang perempuan. Betul. Berikutnya kita lihat siapa lagi. Ada Ummu Salim binti Malhan. Itu make up, kalau zaman sekarang MUA, make up artis gitu ya. Di zaman dulu udah ada tuh penghias pengantin gitu. Nah sahabat semua, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita lip matte yang warnanya natural banget, bisa kita pakai sehari-hari dan juga ringan banget di bibir, yaitu Mahatik. Ya Masya Allah ya, Mahatik ini warnanya cakep-cakep ya. Ini fresh banget kalau di wajah, dipakai di bibir ya. Wajah tuh kelihatan lebih segar, lebih fresh. Bagus banget, ini recommended buat kalian semua yang mau pakai lipstick yang aman, bagus. Dan juga menyehatkan untuk bibir. Menyehatkan untuk bibir, dan Masya Allah. Zaman dulu udah banyak para wanita-wanita yang bekerja, teman-teman semua. Dan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang mulia. Oke, Masya Allah. Satu lagi nih ada kejadian fakta di luar sana. Ini pertanyaan dari salah satu sahabat ya. Gimana hukumnya kalau ada seorang suami yang memberikan modal usaha istrinya untuk berbisnis. Tapi suami udah nggak mau ngasih nafkah. Ya udah, hasil bisnis itu buat kamu. Si suami merasa dia sudah menafkahi dengan memberikan modal usaha, sudah difasilitasi gudangnya gitu ya untuk berbisnis, berdagang atau apapun itu. Tapi suami sudah tidak mau memberikan nafkah. Itu gimana hukumnya? Beda teman-teman semua. Nafkah itu tetap engkau harus berikan. Nafkah itu sandang pangan papan engkau tetap harus berikan. Jangan engkau stop. Modal usaha itu bagian dari yang lain. Modal usaha itu kan, yang namanya usaha kan kadang bisa berhasil, kadang bisa bangkrut gitu kan. Menjalankan sebuah usaha nggak mudah loh. Betul. Jadi jangan kita katakan kasih modal usaha aku nggak berikan nafkah. Iya kalau berhasil misalnya. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Kalau misal berhasil? Kalau berhasil, nah ini juga hati-hati teman-teman semua. Kadang-kadang suami istri kalau kerja bareng-bareng ada konfliknya juga. Makanya dari awal itu harus jelas. Oke, saya investornya, kamu yang jadi pelaksananya. Kita bagi nih berapa persen nih. Mungkin saya investor, saya 60%, kamu 40% yang menjalankan. Itu harus dibicarakan loh. Tergantung kesepakatan, nanti jadi konflik. Kalau kita nggak bicara dari awal, walaupun uangnya suami, kecuali kalau suami bilang ini saya kasih buat kamu, ini 100%, 100% nanti kalau ada keuntungan buat kamu, nggak perlu dibagi. Jangan sampai nanti suami bilang, kalau itu bisnis udah jalan, udah berhasil, si suami bilang, mana itu kan duit saya dulu, balikin dong modalnya. Kemudian istrinya bilang, nanti dulu dong, ini kan masih mau diputarin lagi, nggak jelas gitu. Jadi hati-hati loh teman-teman semua, karena bisa jadi konflik suami istri yang kerja bareng-bareng kalau nggak jelas dari awal. Karena konflik itu terjadi karena masalah finansial. Bukan karena kurang finansial, tapi karena lagi kerja bareng-bareng, pembagian keuangan ini nggak jelas. Nah itu jadi konflik juga gitu. Oke, jadi kalau misal contohnya nih, usaha catering sudah jalan nih, suami yang jadi investornya, yang ngemodalin semuanya itu suami, yang komunikasi untuk menghaluskan agar lancar lah usaha itu. Akhirnya produksi, suami promosi. minta berapa persen, istri minta berapa persen. Nggak apa-apa. Itu tidak
nggak apa-apa. masalah dalam Itu Islam. kan kembali kepada, ini kan lagi berbisnis nih suami istri kan, kadang-kadang ada yang suaminya investornya, istrinya jadi orang yang menjalankannya. Itu terserah teman-teman, itu kesepakatan teman-teman. Ada yang mengatakan kata suaminya udah semuanya buat kamu aja. Ada yang mengatakan kita 50-50 ya, nanti setelah keuntungan kita 50-50. Ada yang mengatakan investor harus lebih besar. Itu semuanya kesepakatan di awal. Kalau ada yang mengatakan udah tabungan bersama-sama, yaitu kesepakatan lagi sama-sama. Itu gitu. kesepakatan kerja lah Kesepakatan ibaratnya. kerja. Tapi nafkah itu sendiri ya. Iya dong. Wajib menafkahi. Sudah itu bukan alasan untuk tidak menafkahi. Kecuali kalau bisnis itu berjalan dengan lancar. Nah itu kan baru bisa tuh, kita dari sini ya sayang ya, kita bagi ya, dari sini kan dari sini bisa untuk diambil sekian untuk nafkah kamu dan sebagainya untuk jajan kamu gitu. Secara contoh misalnya, si suami ini memberikan modal kepada istri untuk dijalankan menjadi sebuah bisnis, dan bisnisnya berhasil. Suami udah gak ada kerjaan lain selain bisnis itu. Mereka bisnis bareng-bareng, ya kan, bisnis bareng-bareng. Kemudian misal nih kesepakatannya, kesepakatannya ada mereka yang bareng-bareng uangnya ditaruh di rekening bareng-bareng, siapapun bisa ngambil. Ada mereka yang pisah rekening. Si suami misalnya 70% dari keuntungan, atau istrinya 30% atau terserah. Nanti suami akan bilang, oke sayang, dari hasil bisnis kita ini, dari hasil yang persenanku, aku kasih sekian untuk menjadi nafkah bagimu gitu. Adapun uangnya istri, ya uangnya istri gitu. Itu semua kembali kepada kesepakatan masing-masing. Karena ada juga suami istri yang rekening bersama, ada juga. Terserah, karena orang-orang konfliknya beda-beda gitu. Karena ada sahabat Uma yang bertanya seperti itu, Uma. Saya punya usaha catering, dijalani bersama suami, tapi saya sudah tidak dinafkahi oleh suami saya. Karena mungkin suaminya nggak ada kerja yang lain, kerjanya catering itu mungkin. Ya kan nggak ada penghasilan lain, pekerjaannya catering itu, dan cateringnya sudah berhasil, itu juga adalah kerjanya suami juga. Jadi bisa kalau kasusnya seperti itu. Gitu. Tapi sewajarnya ya nafkah sendiri ya. Ngasih bisnis istri boleh, tapi ya kalau bisa jangan nggak dikasih nafkah dong. Ya kalau lebih baik adalah suami memberikan. Kasihan juga kalau saya mikirnya tuh, udah istri disuruh kerja, ngelola bisnis, ibaratnya kayak nafkahin diri sendiri gitu kan. Ibaratnya. Iya. Tapi kalau dari sisi bisnis ya investor tetap ada uang untuk investor sih gitu. Itu kalau kita masuk ke ranah bisnis ya. Tapi intinya teman-teman semua, Rasulullah itu ingatkan bahwa laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang terbaik untuk keluarganya. Manusia yang paling baik adalah ketika dia bersikap baik kepada istrinya. Karena kalau seseorang bersikap baik pada orang lain itu biasa. Mungkin ada maunya, mungkin ya namanya orang baru sesekali ketemu, ya pasti ngeliat yang manis-manisnya aja. Tapi kalau di depan istri susah pakai topeng ya. Iya, kalau di luar kan bisa pakai topeng kan. Nah, kalau di dalam kan yang paling tahu kan keluarga sendiri. Makanya Rasulullah SAW ingatkan orang yang terbaik itu orang yang paling baik sama istrinya. Jadi untuk para suami, semoga Allah kuatkan, Allah mampukan engkau dalam mencari nafkah, menjadi orang yang dihormati karena tanggung jawabmu yang begitu besar kepada anak dan istrimu. Dan untuk istri, hormati istri suamimu yang telah bekerja luar biasa. Dan kalau engkau juga bekerja, ingat perempuan bekerja itu nggak ada masalah selama suaminya ridho. Yang jadi masalah kalau engkau pulang ke rumah dan engkau merasa sombong karena gajimu lebih besar, sehingga engkau mengatakan aku nggak butuh laki-laki karena gajiku sudah besar, dan engkau merendahkan laki-laki, itu yang menyebabkan perceraian. Jadi nggak ada masalah dengan perempuan bekerja, pulang ke rumah tetap engkau seorang makmum bagi suamimu. Jadi intinya kesimpulannya, seorang istri walaupun bekerja, seorang suami harus tetap bertanggung jawab ya. Ibaratnya kata singkatnya, uang suami, uang istri ya uang istri gitu ya. Oke, baik, Masya Allah Uma, luar biasa ya ilmu kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Uma semuanya. Dan terima kasih sudah bersama Catatan Uma. Terima kasih. Sama-sama. Ustazah Uma Christina Dewi. Perempuan-perempuan di rumah, perempuan-perempuan yang bekerja. Mempunyai prinsip mandiri tidak salah ya, asalkan jangan lupa kewajiban sebagai seorang istri. Betul. Satu lagi ini yang juga sangat penting, istri-istri yang di rumah, yang nggak bekerja sama sekali, nabung boleh nggak teman-teman sekalian? Engkau kan tidak bekerja dan tidak diizinkan, maksudnya tidak bekerja di luar, tidak diizinkan bekerja juga untuk suami. Boleh nggak pemberian dari suami itu engkau tabung, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada suamimu, supaya kalau terjadi apa-apa engkau masih punya saving untuk bisa melanjutkan kehidupanmu. Gitu. Jadi tidak bergantung sepenuhnya pada suami ya. Tidak meminta-minta juga pada suami karena kita sudah punya investasi. Nabung dan bahkan bisa diputar jadi modal usaha atau apapun itu. Mungkin bisa bermanfaat ya untuk sahabat Uma. Terima kasih Ustazah Uma Christina Dewi. Terima kasih sahabat Uma telah setia bersama Catatan Uma. Saya Zeda Salim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.